Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agicok. Nah, hari ini agak berbeda karena kebetulan mobil mobil sebelah saya ini sebuah Innova diesel tipe G 2018 kalau nggak salah ya. Nanti kita cek tahunnya berapa, tapi mobil ini tuh sleeper. Jadi kalau kita ngomong sleeper, tampilannya tuh standar, cuma pendek doang. Bahkan bannya pun, kalau kalian lihat tuh bukan ban standar Innova ya. Itu adalah ban SUV dipasangin ke Innova. Nah, tapi yang menarik mobil ini tuh sebenarnya sleeper yang kenceng. Jadi kalau stok Innova itu kan rata-rata sekitar 153 horsepower, sedangkan di mobil ini itu udah naik jadi 207 horsepower. Nah, kita mau bahas modifikasi apa aja untuk sebuah Innova bisa dapat 270 horsepower, dan saya udah cobain mobil ini tuh dipakai juga masih nyaman untuk harian. Bahkan menurut saya nyaman banget untuk harian. Masih kenceng tapi dipakai untuk keluarga, pakai sendiri juga masih nyaman. Nah, nanti kita ketemu sama ownernya yaitu Ko Adrian ya. Nah, ini kita panggil langsung Ko Adrian. Nah, pakai masker dulu. Walaupun udah turun tapi tetap mesti pakai masker. Stay safe ya. Kemarin sih udah nyobain mobilnya. Menurut saya sih mobil ini spesialnya karena walaupun 270 horsepower, tapi masih enak dipakai harian. Maksudnya ketika digas dia juga nggak langsung lari gitu, dan maksudnya masih nyaman lah. Komposisi kaki-kakinya juga nyaman. Nah, boleh share kok tentang modifikasi Innovanya nih kok. Iya. Karena tampilannya sih Standar sleeper, cuma kelihatan pendek, bahkan bannya SUV. SUV. Betul. Jadi kelihatannya ini mobil nggak 270 HP gitu. Iya, betul. Ya, yang penting sih sebenarnya yang naik mobil dulu yang nikmatin, baru orang lain. Jadi Oh, gitu ya, konsepnya ya kita build engine-nya dulu sama kenyamanan suspensi. Iya, Sama iya. ini kayak interior kan. Iya kok. Nah, kebetulan main sih pasang jok. Nah, pakai pasang jok warna coklat ya kok ya. Iya, warna coklat. Nah, terus ada karbonnya juga sama setir, sama pasang peredam mesin. Nah, Betul, langsung waktu buka mesin, loh ini kok mesinnya kayak beda gitu. ya sedikit beda lah. Tapi masih Kok, masalah. walaupun turbonya ketutup tapi kok ya selang-selangnya kok udah diganti semua. Nah, itu saya penasaran nih. Ini kemarin tes udah dapat 270 horsepower ya. Kurang lebih lah ya 270 horsepower. Kata tuner sih masih bisa lebih, tapi kita Bisa stay lebih safe aja ya. lah. Keep safe aja buat umur yang bisa. Nah, terus bisa dapat 270 horsepower tuh modifikasinya apa, Jok? Buka aja kali Iya, ya. buka aja ya. Kita buka. Iya. Gimana kok? Jadi yang biasa ya standar dulu ya. Standar dari sini filter udara nih. Filter udara ganti yang Shimota. Shimota. Yang kartonnya diganti kayak gini. Ganti yang yang kertas jadi karton ya. Ya. Nah, kebetulan kemarin saya udah nyobain pakai filter udara ini tuh nggak berisik ya. Nggak berisik ya. Nggak berisik. Padahal saya coba yang filter udara di Innova saya itu malah berisik. Nggak berisik. Nah, mungkin bisa sharing kok gimana. Ini so far tipsnya. sih lumayan ya, jadi nggak terlalu cepet kotor, bersihnya juga nggak susah, nyucinya gampang. Ha-ha. Kayak deterjen biasa, terus ada kayak
bukan toner, kayak semacam oli yang buat reconditioning itu ya. Iya, iya. Nggak lama, paling 20 menit sama ngeringin sejam gitu. Pas kita parkir hari Sabtu Minggu nyantai bisa dikerjain. Bisa ya. Sama ini udah lama nih saya pakai. Udah 50.000 kilometer lebih. Wih, masih gitu-gitu bersih aja. nih. Ini masih banget kelihatan bersih ya. Kawatnya juga awet. Ininya juga karet ya. Jadi dia kuat nih. Nah, biasa kalau filter-filter aftermarket tuh yang free flow dia karet nih. Karet bener. Ini karetnya juga nggak rusak kan? Iya, karetnya juga masih bagus. Masih bagus. Jadi ingat. Terus lah ya. apa mungkin ada bahan-bahan tertentu yang kalau dipasangin ke Innova dia jadi nggak berisik kok. Contohnya kayak ini kok. Ini malah ya ada suara lebih agak beda ya, agak mendisiskan karena udara masuknya lebih kenceng ya. Lebih lancar. Sebenarnya dengan nambah turbo ya, ini kan butuh inflow yang lebih gede. Di sini ada kayak kisi-kisinya, saya lupa agak di sebelah sini kayaknya. Ya, kisi-kisinya dibobok. Oh gitu. Ya, biar masuk ke turbo yang gede. Jadi dia plong ya, nggak Jadi ada plong, kisi-kisi nggak lagi, ada kisi-kisi nggak ada lagi, saringan plong. lagi ya. Loh. Mantap. Nah, terus paling dari sini, ini turbonya di sini cuma ketutupan ya. Turbonya sih sebenarnya turbo Innova, cuma versi Thailand nih 1 GD ya. Masih 2008 kan ini 2 GD. Kalau Indonesia, kalau di Thailand kan 2800 2 GD, 1 GD. 1 GD. Nah, turbonya itu di sana banyak yang modifikasi baling-balingnya. Dari saya lupa ya, dari 5 jadi 6 kalau nggak salah, sama lebih diperkuat. Bahannya jadi supaya bibusnya bisa lebih tinggi. Nah, itu dipasang di sini. Jadi makanya nggak ngubah pipa-pipa. Pipa-pipa sama kok, maksudnya pipa Sama intercoolernya, terus downpipe ya? Masih Kalau sama, turbo ukuran ya? standar, ukuran standarnya Oh, ini. sama ya? Ukuran standar. Jadi plug and play lah Plug istilah and mereka. play ya. Jadi sebenarnya kalau tunernya lagi nggak rame sehari selesai sih sebenarnya. Oh gitu ya? Ya. Oke. Kalau tunernya zaman sekarang Kayaknya sih rame memang aja. turbo 1 GD lagi rame Keren. banget ya, Betul, lagi rame keren. banget ya. Sama satu gede yang masuk lagi saya lupa mereknya. SKS, SCS, lupa lah. Nah, Ada satu bedanya gede. apa tuh? Bang? Katanya di putaran bawahnya lebih enak yang satunya. Oh gitu. Satu gede kegedean agak berat. Oh nah, itu kalau Nah. turbo gede, itu kan setahu saya ya, turbo gede itu turbo lag-nya tuh makin Yang gede betul. makin kerasa. Nah kemarin saya coba sih turbo lag-nya minim ya, bahkan lebih responsif dibanding yang turbo standar malah. Betul. Benar. Betul, Jadi karena- dari bawah dia udah langsung isi. Udah. Tuh gimana tuh settingannya? Nah, saya ada satu alat lagi sebenarnya yang bukan menipu ya, modifikasi ini ya, airflow-nya di sini ya. Ini kan ada sensor MAF nih. Nah, MAF-nya ini kayak di semacam piggyback ya buat MAF sensor ya. Barang KNN itu ada taruhnya di dalam. Nah, jadi fungsinya itu ya buat ngontrol ini ya, intake oksigennya, jumlah oksigen yang masuk keluar. Jadi buat supaya putaran bawahnya itu tenaganya langsung keluar. Jadi mungkin supply oksigennya lebih banyak atau gimana, saya kurang tahu. Itu udah yang tahu. Tapi impact-nya itu, jadi putaran bawah kita udah lari. Awalnya betul, apa yang mau dibilang. Awalnya ini habis pasang itu putaran bawahnya lemot. Kita mesti kalau nginjak gas hitung 3 detik dulu. 1 2 3 baru keluar Baru lagi. lari. Bener. Itu kalau turbo gede sih 1 2 setahu 3 gitu ya. 1 2 3 terus agak ngasap. Bukan agak, asap dulu baru. Asap dulu baru. Kalau sekarang nggak ada stabil kencang, kita gas udah kayak lebih normal lah rasa feeling naikinnya kan. Iya. Kita nyobain. Oke. Nah terus dari situ turbo. Nah, ini pipa intercooler ya. Buat dari mesin buat masuk ke intercooler didinginin ntar masuk ke turbo. Nah ini ganti stainless supaya istilahnya lebih stabil ya. Kalau karet itu panas dia ngembang kempis. Jadi tekanan mungkin banyak loss busnya kali di situ ya. Jadi kita rem pakai ini, terus ini pakai silikon ya. Bahannya lebih silikon. Lebih kuat dari karet standar. Nah terus di sini nih tambah ini yang buangan dari mesin nih. OCT ya? ACT biar turbonya nggak belepetan oli. Iya benar. Semua di sininya bersih lah, di dalam intercooler segala. Biasanya kalau nggak pakai ini ntar kan intercooler lama-lama foto oli juga. Iya benar kok. Di sini Kotor ya, ya. kita buang. Sama juga kita tahu mesin kita rusak atau nggak, jadi itu kan olinya kalau kita cuma berapa mili begitu setelah 10.000 aman. Mesin saya masih ya, sehat. benar. Kecuali kok dipakai 1.000 udah penuh. Udah penuh. Nah, itu udah ada siap-siap berarti ya. olinya Udah makan mulai oli nih udah mesinnya. makan oli, betul. Tapi memang kalau turbo sebenarnya ada asap itu masih wajar ya kalau Wajar. karena dia udah turbo kan Udah ya. turbo, benar. Udah kamera turbo. Jadi kalau misal banyak yang ngomong kalau mesin turbo dibuka itunya keluar asapnya itu belum tentu mesinnya Belum tentu, rusak. belum tentu. Belum tentu. Kita Itu wajar sih. semua udah saya cek, Pajero baru, Fortuner baru, Innova yang standar sama yang ya Ribbon yang standar sama yang udah dimodif sama aja kok. Sama aja kan tetap keluar Tetap keluar asap. asapnya ya. Asal yang penting jumlahnya aja masih Iya, normal yang atau penting enggak. jumlahnya masih normal. Betul.
setelah di remap pengaruh nggak sih kok dia OCT-nya makin lebih cepat penuh setelah ganti turbo? Ini setelah settingan terakhir ya, kemarin saya jalan 9.000 ya kilometernya. Itu paling nggak nyampe, kemarin dibuka tuh 200-300 mili lah oli di situ. Saya bilang ini oli 7,5 liter. Iya, masih wajar lah ya. Masih oke ya. Masih wajar banget. Oke. Nah, setelah ganti turbo, udah pernah pakai jauh kemana tuh? Hari Kamis saya ambil dari workshopnya. Hari Jumat kita berangkat ke Bali. Buset, langsung non-stop. Berarti Jakarta Bali berhentinya tuh di Ferry Banyuwangi aja. Oh enggak, makan rawan dulu di Probolinggo sejam terus jalan lagi ya? Aman ya, Roy? Aman. Nggak ada problem ya? Syukur aman, sampai ke lokasi tujuan di daerah kemarin, daerah Jimbaran aman. Aman ya? 1.200 km jalan, pulangnya juga gitu, di Jos. So far sih aman mesin, nggak ada overheat, nggak masalah. Konsumsi bahan bakar, ya masih oke lah, antara 11 sampai 13. Konsumsi bahan bakar gimana kok setelah ngelakuin modifikasi ganti turbo, remap kayak gitu? Jadi dulu sebelum ganti turbo saya remap dulu. Itu awal-awal kayaknya dapat 110 aja udah lumayan deh Innova. Innova diesel. Nah, begitu remap malah saya kaget bisa 12-13 rata-rata gitu. Oh gitu ya, malah turun ya. Terus pakai turbo tergantung kaki sih sekarang. Tetap sama prinsipnya kalau kita gaya nyetirnya sama, tapi kalau kita gas-gas turun-turun dia 10 ke 11. Nggak pernah saya lihat yang MID turun dari 10 sih. Oh gitu. Kalau jalannya cukup ya, maksudnya kalau kita baru diisi bensin reset gas. Jadi malah lebih hemat ya gue. Relatif lebih hemat. Ya lebih hemat dikit atau sama gitulah ya. Sama remap itu ya. Tapi tenaganya jauh. Nah, itu kelebihan mobil diesel itu bisa kenceng, bisa hemat juga gitu. Dengan mesin standar. Kalau bensin kan kita kencengin pasti boros. Boros dan naiknya juga nggak banyak, paling naik berapa 5. Terus bahan bakarnya mesti naik kan. Nah, kalau ini Innova tetap biosolar bisa ya. Masih bisa kalau biosolar masih. Sorry loh kok. Kalau saya sih pakai biosolar. Nggak tahu kok mungkin Pertades kali ya. Karena jarang jalan Pertades masih mampu kan. Jadi gitu ya, kalau PPKM udah selesai, biosolar lagi ya. Nanti kita lihat. Menyesuaikan kondisi keuangan ya loh. Nah itu kelebihan Innova diesel bisa menyesuaikan kondisi kita nih. Ya mobil Indonesia banget lah, di semua lokasi di Indonesia bisa bertahan ini. Benar. Cuma sekarang biosolar agak susah kok carinya. Ya benar. Dexlite lah mungkin. Ya, udah 2.000 lumayan kan. Benar. Ketemu lagi ya di sini. Ini otomobil Vestek udah ya tadi ya. Terus sana ya kanan kiri. Nah, sana nggak ada. Kalau udah ganti turbo, itu nozzle perlu diganti nggak sih? Nggak perlu. Masih aman ya? Atau stroker pump gitu? Benar, tergantung powernya mau berapa ntar. Kalau setahu saya ya sampai 300-an itu nggak perlu ganti nozzle. Masih bisa yang ini, cuma disaranin kita ganti intercooler atau ganti radiator biar mesinnya nggak overheat. Oh iya. Kalau matic-nya gimana kok? Setelah dirubah jadi dinaikin tenaganya 270 horsepower. Sama tunernya sih diperhatiin juga ya, transmisinya, shifting giginya dia bisa kayaknya bisa main di situ juga ternyata loh. Isinya Innova ini agak canggih. Oh gitu ya? Transmisi bisa disetting juga, cuma sampai sedetail apa ya saya kurang tahu, tapi yang pasti ada bedanya lah. Jadi bisa dituning juga ya? Bisa dituning juga. Oh mantap. Bisa dituning juga, jadi tadinya kalau mungkin ada yang punya Innova di speed 60-70 berasa lemot, atau ada suara-suara aneh yang kayak ngeden tenaga nggak keluar ya gitu, lo bisa hilang sih pakai ini. Oh jadi gitu ya, sekalian remap mesin, remap transmisinya juga ya. Transmisinya juga sama ya yang tenaga agak kurang, telat nge-lag atau yang tadi ya agak ada suara-suara aneh di 60-70 kalau kita gas, atau transmisinya suka loncat 2. Bisa sembuh kalau yang remapnya benar. Terus setelah dimodifikasi kayak gini tuh, maintenance-nya gimana kok? Apa yang dilakuin untuk maintenance mesin? Apakah ganti olinya jadi lebih pendek, 3.000 atau berapa? Enggak juga, kata tunernya tergantung kita beli oli apa. Kalau olinya long life sintetik, dia 10.000 masih oke. Ini kemarin aku pakai QN, si tunernya bilang oke lah kalau masih nggak terlalu lama, masih dalam 6 bulan ya 10.000 oke. Oh, masih oke. Jadi tergantung olinya ya? Tergantung olinya kalau yang bagus, ya dia lebih panjang umurnya gitu ya? Kalau yang sama ya, kalau udah 6 bulan ya ganti lah. Oke. Ya. Nah terus ini mobilnya juga dari kaki-kakinya tuh seleranya kebetulan sama banget sama saya, pakai EBA. Udah nyobain macam-macam ya kok ya? Udah sebelum memutuskan EBA itu banyak sih ceritanya kan, pakai underbrace dulu. Nah itu sama EBA dengan underbrace menurut kamu gimana tuh perbedaannya? Sebenarnya mending EBA, karena EBA dapat. Mending EBA ya? EBA itu dapat stability sama dapat look.
Kalau understeer dapat underbrace itu dapat stability-nya dapat, kontrolnya dapat. Cuma look-nya nggak dapat. Harganya hampir sama kan? Kalau kestabilan kok antara Aibah dan underbrace lebih penting mana? Saya rasa karena ini lebih pendek ya mungkin Aibah lebih ini ya. Lebih oke ya. Lebih oke. Terus kalau bisa pasang underbrace nih kok, itu kalau Innova ini kan kelebihannya dari 2004 awal itu kan kelebihannya dia independen. Jadi suspensinya independen, kanan kirinya dia gerak sendiri. Kalau kena kanan kena goncangan ya dia geraknya kanan doang gitu. Nah kalau underbrace itu pengaruh nggak kok? Dia lebih bener dia ngunci ya kan kiri ya. Iya kan? Tapi aku nggak terlalu ngerasa ya. feelingnya lebih ke positif sih daripada lebih ke positif ya. Daripada ganggu, daripada nggak nyamannya lebih positif. Oke. Lebih stiffnya lebih dewasa ya, lebih mature. Iya benar. Bukan stiff yang mentul-mentul. Iya soalnya kalau Innova jujur standar tuh menurut saya nggak enak banget. bener. Nose dive kerasa banget. Kalau ngerem tuh macam perut. Kalau belok ngepot lah. Body rollnya berasa banget. Body rollnya inilah. Jadi memang kalau kayak punya Innova bisa ngikutin style ini pakai Aibah walaupun standar. Nah shocknya juga dirubah kan? Oh iya, shock tapi nggak masih inilah ya kayak XLG depan belakang XLG pakai Bilstein. Pakai Bilstein, tuh mantap. Kemarin saya udah nyobain mobil ini stabil banget di kecepatan 80, 90, belok dia masih stabil, masih nyaman. Dan juga karena polisi tidur masih empuk, kategorinya empuk. Nggak sampai jeduk. Mungkin pengaruh itunya yang depan pakai yang kayak XLG juga ya? XLG juga, depan ada supportnya saya lupa, yang damper itu masih pasang. Pakai damper juga kayak gitu. Nah terus ini ban kenapa digedein kok? Aslinya kan ini kan ban SUV ya? Iya. Karena waktu ini sih sebenarnya ya cari yang lebih nggak licin ya. Nggak licin, tapak agak lebih lebar, agak lebih tinggi biar lebih tebal. Ini juga kan apa istilahnya ini ya, tebalan bannya biar lebih nyaman ya. Iya benar. Kemarin saya ngambil Dunlop yang ini ya, Dunlop Grand Track. Nah ini kan kalau nggak salah CRV juga pakai ini, cuma yang pelek 17 ya, ring 17. Dan harganya yang 16 masih sangat wajar. Berapa kok? Sekitar sejutaan lebih sedikit lah satu kan. Oh ya masih oke banget. Normal. Sedangkan kopi aja kan udah di 700 yang NAC Dunlop itu main di 700 lebih udah. Jadi mending sekalian naik ke sini nggak terlalu beda banyak. Ininya manfaatnya lebih banyak jauh. Benar. Kadang kalau ban tebel itu memang dia lebih comfort ya, lebih comfort. Karena kontur jalan kan nggak langsung kena ke mobil, tapi keredam sama bannya dulu. Di rodanya juga ada. Di rodanya peredamannya lebih oke. Karena kan saya naik ke 18, jujur kontur jalannya lebih kerasa kok, lebih keras. Jadi kalau kena polisi tidur dia langsung kerasa gitu. Dan walaupun profil ban tipis ya. Profil ban tipis. Jadi kalau kalian pengen yang buat luar kota bisa ngikutin setupnya seperti ini. Velg standar agak pendek ini, looknya dapat, mesinnya 270 horsepower. Nah, itu ada datanya nggak kok? Ininya. Ini ada dua ya. Yang pertama kali ya. Ini on the wheel ya. Nah, ini remapnya ada di Kodavin ya, Elika ya. Ini pertama nih. Ini waktu remap doang ya? Ini belum. Ini kondisi standar. Ini kondisi standar. Waktu itu nggak sempat ngukur. Oh. Kondisi standar di Innova itu di 100 horsepower ya. Iya. Nah ini nanti setelah ganti turbo waktu tuning pertama langsung melonjak ke 170. Ini on the wheel ya ini. Ini on wheel ya. On wheel, jadi kalau misal 160 horsepower mungkin 200-an kali ya. Iya. 250-an. Kayaknya 1,4 atau 1,5 kali ya di atas ini ya. Iya, 1,5 kalinya setahu. Nah, ya 250-an horsepower. 250-an. Nah, mungkin kalau kalian lihat ini, sebenarnya yang menarik apa? Kalau mobil diesel, setauku kan di sini 2.500-an tuh udah mentok ya, 2.500 300. Nah, di sini bisa naik lagi loh. Di 3.800 rpm. Ini sih gila sih. Jadi horsepower yang dimana harusnya tuh dia udah turun kayak gini, udah turun di peaknya di 2.900 kali ya, 2.800-an 2.900, dia masih bisa naik lagi. Nah itu keren. Nah, torsi juga 2 kali lipat. Nah torsinya juga, jadi dia di RPM berapa ya ini? Ini ikutan atasnya kayaknya. Nah, di RPM 3.800 masih ini peaknya malah di 3.800. Iya masih ada peak. Bukan di 2.800 2.900. Udah turun dengan drop. Ini kayak ini kan udah ngedrop turun tuh. Nah ini sih mantap sih tuningnya. Nah yang ini
Nah, kemarin kan tadi yang cerita soal turbo ya. Turbo Nah, ini turbo gede. gimana? Turbo. Nah, memang penyakit turbo gede ya begitu ya. Powernya jauh ya, di RPM agak tinggi ya, di 2800 baru naik. Nah, ini ya beberapa orang lah, bukan cuma saya yang pernah ganti turbo Iya. Innova Iya. ke 1 GD hybrid pasti ada keluhan. Rata-rata ada kendala ini lah. Iya. Nah, ini kemarin setelah diakalin sama Davin, nah tenaganya nih yang tadi di sini jendolnya nih. Heeh. Ini meledaknya di sini kan. Nah, ini naiknya lebih stabil. Gitu kan. Sama horsepower juga kan kelihatan nih. Iya, Naiknya iya, stabil iya. gitu ya. Mantap, mantap. Nah, di restock nih sini. Ini kalian Oh sorry, bisa... ini torque yang atas yang kalau yang ini. Ini torque. Ini torque yang ini. Ini, Ya. torsinya. Telat ya. Telat baru terus turun nih. torsi maksimalnya di Terus yang maksimal tadi di sini di 2800 ya. 2800. Nggak nyampe kayaknya di bawahnya. Oh, jadi kalau horsepower-nya dia masih dia panjang. puncaknya di 4000-an, 4000-an. 3900 4000. Torsinya tetap di Masih di atas 300, sudah Masih turun tapi 300. masih di atas 300 nih. Masih stabil ya. jadi gini, kalau misal dia peaknya memang naik ya, tapi startingnya pun dia torsinya lebih gede dibanding yang Yang standar. turbo standar. Nah, coba. Walaupun ada turbo lag di sini ya. Turbo lag sini. Nah, ini kan ini turbo lag ya, tapi menurut saya Dia ini nih, juga udah startingnya berasa, udah lebih gede. berasa deh. Kalau belum pernah remap ya, tapi kalau udah remap mungkin di atas ini. Iya. Nah, ini kemarin ada ditambah satu alat lagi buat map sensor tadi, jadi sehingga dari awalnya naiknya lebih ini ya, Lebih stabil. lebih stabil lah. Enggak turbo lag-nya lebih minim lah ya. Di 2000-an dia udah naik nih. Ya Oh, kan? berarti dia langsung naiknya torsinya dari 250. Ini jadi 290 nih. Oh, langsung 290 Nah, starting di itu. 2000-an ya. Jadi memang kalau buat yang pengguna 1 GD Hybrid bisa tambah Bisa. itu ya, KNN itu ya. Nah, itu ilmu baru tuh. Ilmu baru. Jadi nggak ada turbo lag lagi lah. Turbo lag bisa diminimin. Terus modifikasinya apa lagi nih kok di Novanya? Udah nih Nova G ada spion lipat. Nah, itu kebetulan di instrumen clusternya diganti Nova Ya, seperti itu. jadi kayak apa ya, dengan versi irit. Instrumen clusternya ganti ini ada. Ya, itu habisnya berapa kok ganti kayak gitu kan? Itu sekitar 2-3 jutaan lah kali ya. 2-3 jutaan 2-3 ya. jutaan. Nah. 2-3 jutaan tapi udah dapat. Itu tukar tambah atau ini? Bisa tukar tambah, tapi yang lamanya tawar agak kurang, jadi aku bawa pulang aja. Oh, bawa pulang aja ya. Mungkin ya tukar tambah yang palingnya kurang berapa ya, nggak nyampe 500 kali ya. Iya. Masa dihargain 500 dong? Soalnya kebanyakan kan mereka orang tukar tambah kalau di tukang aksesoris, jadi stoknya banyak mereka. Oh iya. Stok yang lama-lama, yang berbagai banyak. Itu yang begininya yang kurang. Iya, karena pada upgrade semua Ada ya. update semua. Terus apa ya, setir tambahin gitu ya. Setir Cruise control tambahin sama paddle shift. cruise control sama paddle shift itu udah standar banget di Nova, pasti hampir semua pasang itu Iya. ya kok ya. Sedikit lah, nggak ada kabel keluar sama dari situ lah, pokoknya semua bisa Ada wiringnya ada semua wiringnya ya? udah siap. Kalau yang bisa pasang. Cuma memang kalau paddle shift ini ya rata-rata harus masuk ke manual dulu ya. Kalau yang ini kebetulan ya, tapi yang waktu itu masang modifikatornya udah bisa bikin. Oh, udah bisa masuk ke dia ya? Bisa, nggak Nah, usah itu masih keren. di dia, bisa shift up shift down. Di D langsung ya. Di dia langsung. Wah, seru itu tuh. Jadi kalau bisa masuk ke D, Itu itu kayak bawaan pabrik ya kok ya. Pabrik, seingat pabrik nggak ada Innova, Fortuner yang punya. Yang Fortuner dia juga langsung bisa di D kan ya? Lu Paddle shift ya? kurang tahu saya, nggak pernah nyoba yang Fortuner. Oh. Kayaknya mesti di kananin dulu deh. Seingat saya. Oh, berarti sama dong. Sama, soalnya saya nyobanya bukan di Fortuner, coba di Sienta harus ke manual dulu, harus M dulu baru lihat plus minus. Oh, soalnya kalau aku kemarin nyoba Yaris Bisa yang Yaris baru, ada ya? yang Yaris Relay itu, berarti dia bisa langsung di Oh, udah D-nya bisa? langsung bisa Oke, naik mungkin. turun shifting. Mungkin ya yang pabrik mungkin bisa ya. Nah, Mungkin ada gitu. trik kabelnya lah, nggak ngerti juga saya. Trik kabel. Nah, sekarang ngomongin budget nih kok. Hmm. Untuk segmen mesin tuh kira-kira budgetnya berapa kalau mau jadi 270 horsepower tapi masih nyaman? Ya, sekitar 30-an 40-an kali ya. 30-40-an 30-an juta. masih oke lah ya. Oke, Maksudnya kenaikan tenaganya sama investnya nggak? dari 150 jadi 270 tuh bisa dibilang 80% ya kenaikan. 80%. Budgetnya 30 juta. Ya bisa bilang oke banget lah. Oke banget. Segitu Mas. Oke banget. Oke banget sih. Tinggal mungkin kalau pengen durability-nya ya mungkin Ya, harus ke toner yang terpercaya ya. Terpercaya lah, yang udah banyak orang kesana kasihnya bagus, track recordnya oke. Oke. Ya, ada beberapa pilihan lah di Jakarta sekarang. Iya ya sekarang banyak ya kok.
sesuai ya cocok-cocokan lah. Benar. Jadi gitu modifikasinya. Ini kebetulan juga. Nah, Thank you loh kok thank udah you. Ya. dibantu sharing ini modifikasi Terima- buat terima yang kasih nonton kembali. juga nanti Ya. biar bisa dapat informasi tentang Iya. Innova 2GD itu bisa diapain aja. Nah ini juga diganti jok kulit ya. Nah Levante apa nih? Warna karbon. Ini juga udah diganti semua nih. Sama stennya. Mungkin nanti masukin dikit-dikit lah. Nggak apa-apa, tapi fokus ke modifikasi mesin aja hari ini. Jadi gitu aja bosku. Thank you ya kok udah bantu sharing. Nah, jadi kalau misal kalian tuh punya Innova 2GD, ini adalah salah satu style yang mungkin saya suka juga di modifikasi mesin, nggak terlalu ekstrim, tapi jujur saya masih nyaman kemarin nyobainnya, kayak nggak berasa dimodifikasi ekstrim, suaranya juga halus. Kalian bisa ikutin setup di Innova ini. Oke, thank you gitu bos. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.